Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan kenikmatan pada pagi hari ini, yaitu nikmatul iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini dalam Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin menyimak Al-Hikam yang ke-50. Semoga kajian Al-Hikam yang ke-50 pagi hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankan saya untuk mengantarkan acara pagi hari ini, kajian Al-Hikam yang ke-50 dengan judul Dosa Besar dan Dosa Kecil. Tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan pada sifat adil Allah, dan tidak ada dosa besar apabila dihadapkan pada sifat mulia Allah. Sebelum kita simak kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk kajian, waktu, dan tempat, saya persilahkan Pak Ustadz kepada Ustadz Awang Abdul Razak, kemudian ditutup dengan doa. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala ibadihi bi'ulumil ilahiyah. Alhamdulillahillazi akramana bil ilmi wal hikmah wa wa'adana birahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi imamil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi warido kama talubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak
khususon ila hadratus Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'ta'illah bin Abu Hasan Asyadili bin Abu Abbas Al-Mursi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-50. La sogiratan iza qabalaka adluhu wala kabiratan iza wajahaka fadluhu. Di hikmah yang ke-50 ini, pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan dari hikmah yang sebelumnya, yang mana setelah Syekh Ibnu Athaillah memberitahu tentang ciri-ciri matinya hati, lalu dilanjutkan dengan Syekh Ibnu Athaillah setelah menyesal biasanya ada down, ada ngedrop, lalu Syekh Ibnu Athaillah memberikan motivasi lagi, tidak ada dosa yang besar jika ia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan sekarang, tidak ada dosa kecil jika ia dihadapkan dengan adilnya Allah, dan tidak ada dosa besar jika dihadapkan dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Di hikmah yang ke-50 ini, seakan-akan kita semua digiring untuk selalu roja dan khauf bersamaan. Roja mengharap atas rahmat Allah, atas ampunan Allah, dan khauf takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Roja dan khauf di sini seimbang. Takut 50% dan pengharapan 50%. Terlalu takut jangan, karena ngedrop nanti kalau tidak menjadi pendorong untuk kebaikan malah buruk takutnya. Dan terlalu roja jangan, nanti nyantai-nyantai ternyata kita ada dalam posisi yang rawan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah LFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti apabila Allah menghukumi manusia dengan keadilannya, yang disebut dengan keadilannya itu tidak ada yang dilihat oleh Allah. Allah tidak memandang ini anak siapa, ini dia kiai, ini dia banyak amal solehnya, ini dia sahabat Rasulullah, ini dia seorang waliullah, ini dia seorang tukang sodakoh, banyak sodakohnya. Nah, kalau Allah menghukumi seseorang dengan keadilannya, dihukumi dengan seadanya hukum Allah, maka dosa kecil yang ada pada manusia akan menjadi besar apabila Allah memperhitungkan amal kita satu persatu, dihitung dengan nikmat-nikmat Allah. Sebagai gambaran, ada seseorang hamba Allah yang beribadah 500 tahun. Dia tidak pernah makan di siang hari dan dia tidak pernah tertidur di malam hari. Selalu pekerjaannya ibadah terus, sehingga ia masuk ke surga. Anggapan dirinya
karena ibadahnya. Ternyata Allah masukkan ke surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita dihadapkan dengan adilnya Allah, kita takut. Karena Allah tidak akan melihat apa-apa, tidak akan melihat kita ibadahnya seperti gimana. Kita melakukan dosa kecil pun kalau pas ketemu dengan adilnya Allah akan celaka, akan binasa. Wa idza wajahakal haqqu ta'ala bi fadlihi wa jamalihi sarat junubukal kabairu as-saghair balam tabqalaka syai'ah. Tetapi apabila Allah menghadapi kita nanti di akhirat dengan fadlnya, dengan anugerahnya, Allah tajalli dengan keelokannya, maka dosa besar akan jadi kecil, bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dari la sogiratan iza qabalaka adluhu. Tidak ada dosa kecil bila dihadapkan dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun kita ibadahnya, tidak akan kuat kita mempertanggungjawabkan dosa kecil, sekecil apapun dosa, kalau dihadapkan dengan adilnya Allah. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Dan sebagaimanapun besarnya dosa, kalau dihadapkan dengan fadlnya Allah, anugerahnya Allah, kasih sayangnya Allah, tidak akan ada dosa besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat kita kalau dihadapkan dengan adilnya Allah, celaka. Kalau dihadapkan dengan anugerah Allah, kita selamat. Jadi bagaimana kita dihadapkannya? Apakah kita dihadapkan dengan adilnya Allah, maka kita akan celaka? Apakah kita akan dihadapkan dengan anugerah Allah, jamalnya Allah, kita akan selamat. Di dalam hikmah ini ada 4 kalimat yang menjadi sumber bahasan kita. Sogirotan, kabirotan, adlu, dan fadlun. Sogirotan dosa kecil, kabirotan dosa besar, adil, dan fadl, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah rahimakumullah. Dosa besar itu menurut Rasulullah SAW dalam satu hadis, qala Rasulullah SAW, ijtanibus sab'al muwabiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Kata Rasulullah, jauhilah 7 dosa. Dosa yang besar nih. Kata para sahabat, wa ma hunna ya Rasulullah, apa yang 7 itu? Qala asyirku billah. Yang pertama adalah musyrik kepada Allah. Wasihru. Yang kedua sihir. Tukang sihir, tukang main-main. Sihir itu ada talasom, ada banyak rupanya sihir itu, ada beberapa ya, ada 8 rupa, ada 10 sihir itu. Ada sihir yang ditonjok dari jauh, dipukul dari jauh, yang jauhnya mental, ada yang dari jauh ditusuk pakai jarum, yang jauhnya kena. Nah itu sihir-sihir seperti itu. Ada lagi yang dibaca-bacakan, nah itu berupa sihir. Itu termasuk dosa besar. Wa qatlu nafsi, dan membunuh manusia, membunuh diri, alati haramallahu ila bil haqqi, membunuh yang tidak ada hak. Emang ada membunuh ada hak? Ada, dalam perang melawan kafir kan itu ada hak. Membunuh yang tidak ada hak, kalau membunuh satu orang manusia yang tidak ada hak, dosanya itu sama dengan membunuh manusia sedunia. Masya Allah, luar biasa. Sama dengan membunuh manusia sedunia. Wa aklu riba, dan dosa besar itu termasuk dosa besar adalah aklu riba,
memakan barang riba. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang membunuh dan zina. Di dalam surat Al-Furqan ayat 68, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yazununa wa may yaf'al zalika yalqa asama. Itu tentang tentang dalil Al-Qur'an yang menyatakan tidak boleh membunuh, tidak ada hak, dan larangan berzina. Yang selanjutnya, aklu riba. Dosa besar itu adalah aklu riba. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, al-dirhamu alladhi yusibuhur rajul minar riba asaddu minasittina wa salasid janiatan fil Islam. Rasulullah mengatakan tentang begitu dahsyatnya riba. 1 dirham yang dia dapatkan dari riba itu lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina di dalam Islam. 1 kali aja dosa zina udah luar biasa. Masya Allah dosanya. Ini 1 dirham yang kita dapatkan dari riba lebih dari 36 kali berzina dosanya. 1 dirham itu berapa? Kalau 1 dirham itu 3 gram perak. Kali misalkan 20.000 1 gramnya. Berarti 60.000. 60.000 rupiah yang kita dapatkan dari riba itu lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Naudzubillahi min dzalik. Ada lagi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ar-riba isnani wa sab'una baban adnaha mislu ityanir rajul ummah. Riba itu mempunyai 72 pintu dosa. Nah, dan dosa yang paling pintu yang paling ringan dari riba itu, pintu yang paling ringan dari dosa riba itu, mislu ityanir rajul ummah, seperti seorang laki-laki menjinahi ibunya. Seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu paling rendah. Paling rendah apanya? Paling rendah keburukannya. Nah, kita melihat ke situ, kita takut. Ini kan ada khauf kan? Khauf, takut kita. Nah, dosa besar. Dosa besar yang dibawa mati oleh seseorang. Dosa besar yang tidak keburu ditaubatin. Ini lagi ngebahas tentang dosa besar yang tidak buru ditaubatin. Artinya keburu ke bawah mati, sampai ke bawah mati. Dosa besarnya. Kalau dosa besarnya keburu tobat dulu mah, tobat dulu gitu. Ya, karena tobat itu harus segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah untuk mencari pengampunan Allah. Karena kita tidak tahu kapan mau mati. Dari malam kapan, entah besok pagi, dari pagi entah sore, dari sore entah malam nanti. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang sedang bermain lalu tiba-tiba besoknya ada kabar meninggal. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang sedang duduk bersama lalu meninggal. Itu menandakan bahwa kita semua harus hati-hati dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa besar yang dibawa mati oleh seseorang apabila Allah menghadap dia dengan anugerahnya, apabila Allah menghadap orang tersebut dengan fadlnya, dengan kasih sayangnya, dengan menampakkan keelokannya,
kasih sayangnya. Sebesar apapun dosa orang tersebut, maka akan hilang, akan selamat. Dan apabila Allah menghadapnya dengan keadilannya, sekecil apapun dosa kita, maka kita akan binasa. Dan Allah tidak akan melihat apa-apa, tidak akan melihat dia siapa, tidak akan melihat dia anak Rasulullah, tidak akan melihat dia siapa-siapa. Kalau Allah menghadapi manusia nanti di akhirat dengan keadilannya, akan sebenar-benarnya menghukum. Ada satu kisah contoh di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu pembantu khodam Rasulullah namanya Kirkirah. Kirkirah ini adalah seorang pembantu Rasulullah yang selalu ikut kemanapun, dan dia bagian logistik. Satu saat waktu pertempuran perang, terjadi perang Khaybar di dekat kota Madinah. Dalam peperangan tersebut, Kirkirah terbunuh. Lalu para sahabat mendoakan syahid kepada Kirkirah. Kata para sahabat semua, mudah-mudahan syahid, 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 kata pada para sahabat. Tetapi terdengar oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah bersabda, karena Rasulullah ini inkisab mukasapa, dia terbuka, dia diberikan Allah keistimewaan, bisa melihat begitu orang mati, dia Rasulullah bisa tahu kemana dia akan kembali, apakah dia ke neraka atau ke surga. Nah, kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak, demi Allah yang diriku berada di genggamannya. Sesungguhnya selimut mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaybar dari rampasan perang yang belum dibagikan, itu harta ghanimah, itu akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ternyata dosanya Kirkirah ini hanya mencuri bagian hanya mencuri harta ghanimah. Harta ghanimah kan harusnya dibagikan. Dapat perang kan harusnya dibagikan, dikasih dulu ke pimpinan lalu dibagikan bagi rata. Ini disembunyikan oleh Kirkirah, hanya selimut. Ini contoh orang yang dihadapkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat gugur dalam syahid. Allah tidak melihat dia mati dalam peperangan, yang dijamin orang yang mati syahid masuk surga. Sudah jaminan Allah. Allah tidak melihat bahwa ia ada sahabat Rasulullah. Allah tidak melihat ia orang dekat Rasulullah. Kalau Allah sudah hadapkan seseorang dengan keadilannya, ia masuk neraka. Masya Allah, tabarakallah. Padahal dosa kecil, hanya ngambil selimut. Tetapi yang tadi, yang riba, yang membunuh, yang dosa besar, kalau dihadapkan dengan anugerah Allah, hapus dosanya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari pembahasan di hikmah yang ke-50 ini. Jadi kesimpulan ibu-ibu, bapak-bapak, jika Allah menerapkan keadilannya, maka tiap pelaku dosa, besar atau kecil, pasti disiksa dan akan celaka. Namun sebaliknya, jika Allah menerapkan anugerah dan kasih sayangnya, maka tak ada dosa yang disebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting bagi kita ketahui adalah jalan bagaimana, apakah yang bisa membawa kita meraih anugerahnya. Bagaimana cara kita bisa dihadapkan nanti dengan anugerah Allah. Dan jalan apakah yang bisa menghantarkan kita ke jalan adilnya Allah. Agar kita dari sekarang mempunyai kalau kata orang Sunda liligran, mempunyai perhitungan. Kalau saya melakukan ini berarti saya sedang menuju jalan yang nanti akan dihadapkan dengan anugerah Allah. Kalau saya sedang begini berarti saya sedang menuju jalan
yang nantinya akan dihadapkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para ulama ada amal-amalan yang menghantarkan kita ke anugerahnya Allah. Akan menghantarkan kita nanti di akhirat akan dihadapkan dengan keelokan sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, maha lembut, maha pengampun, jamal Allah. Nah, di antaranya ada amal-amalan seperti ini yang harus kita benar-benar perhatikan agar kita nanti dihadapkan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taubat. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat dengan semurni-murninya taubat. Taubatan nasuha, bukan tobat sambal. Jadi begitu, kalau taubat itu begitu kita bertobat berhenti total. Taubat dari dosa zina berhenti total, tidak ketemu lagi. Taubat dari dosa riba berhenti total, tidak ketemu lagi. Taubat dari dosa gibah berhenti. Taubat dari dosa, ya semuanya dosa yang kita taubati berhenti, tidak ketemu lagi sampai hari akhir, hari kiamat. Satu orang beramal yang amalnya taubat terus. Oleh karena itu dia beramal baca Yasin, dia sangkutkan, ya Allah ampuni dosaku. Dia baca istighfar, ya Allah ampuni dosaku. Dia habis duha, habis apapun, habis melakukan setiap amal soleh, dia tawasulkan kepada Allah. Sebelum menawasulkan urusan hajat pribadinya, ia lebih dulu menawasulkan, ya Allah jadikanlah wasilah ampunan untukku, ampunkan dosaku ya Allah, aku bertobat kepada Engkau. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Aku memohon ampun kepada Engkau dan aku bertobat kepada Engkau. Yang pertama amalan adalah taubat. Ini kalau kita sedang bertobat berarti kita sedang ada dalam rel yang menuju ke sananya, ujungnya ke akhirat nanti, ketemunya dengan anugerah Allah, dengan sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawannya adalah kalau kita nggak tobat, yaitu yang terjadi tadi. Yang kedua diantaranya amal yaitu asyahhu, pemurah. Orang yang pemurah itu dihadapkan Allah dengan penuh pertimbangan. Di akhirat nanti orang yang pemurah akan dihadapkan dengan Allah dengan penuh pertimbangan, dengan anugerah Allah, dengan kasih sayang Allah. Karena orang-orang yang selalu dia beri, yang selalu dia kasih, pekerjaannya waktu di dunia dia selalu ngasih makan orang. Pekerjaannya di dunia dia pemurah dengan tenaganya, pemurah dengan ilmunya, pemurah dengan pikirannya, pemurah dengan hartanya. Tidak boleh melihat orang lain fakir, dia selalu paling dulu membantu. Tidak boleh melihat kebutuhan-kebutuhan keagamaan, dia paling depan. Tidak boleh dia melihat seseorang yang sangat susah, dia paling dulu bantu. Nah, orang-orang yang begitu, asyahal itu orang yang pemurah, dihadapkan oleh Allah, dipertimbangkan di akhirat nanti. Dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena secara tidak langsung, walaupun kita misalkan memberi makan satu bungkus terhadap seseorang, walaupun orang itu tidak mendoakan, tetapi secara hakikatnya dia mendoakan kita. Jadi begitu nanti kita dihadapkan dengan pengadilan Allah, maka bakal bermunculan orang-orang yang dulu kita bantu, yang dulu kita kasih, dia mendoakan kita agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Di dalam kisah itu di zaman Bani Israel. Ini dikisahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang yang ahli ibadah yang sedang berkholwat.
Ustaz 3 tahun tugasnya. Ini mah 60 tahun. Nggak tanggung-tanggung, 60 tahun kholwatnya. Dia tidak pernah keluar dari kamar. Makan di situ, minum di situ. Kebutuhannya diantar, ada yang antar. Biasa ada yang ngurus gitu. Pekerjaannya hanya wirid, siangnya puasa, malam wirid. Terus ibadah 60 tahun. Satu hari dia keluar, setelah beres, satu hari dia keluar. Begitu keluar, ketemu dengan seorang istri. Lalu istri itu kebetulan cantik. Dan tergodalah si ahli ibadah ini. Yang 60 tahun gak pernah ketemu orang. Tergoda dengan istri tersebut. Dan terjadilah perzinahan sampai 6 malam dalam satu kisah. Dia bersama wanita tersebut. Setelah itu dia tersadar. Dia lalu tobat. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berzina itu, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis terus. Tiap hari menangis. Satu waktu dia sedang bernangis, datanglah seorang pengemis. Kata pengemis itu, "Ya Fulan, belilah saya makan. Saya belum makan sudah lama. Saya lapar." Nah, si ahli ibadah yang tadi zina itu, dia hanya mempunyai setengah roti. Ia tidak punya apa-apa, dia hanya punya setengah roti. Lalu ia berikan sepotong roti itu. Karena dia memang tidak punya apa-apa, dia berikan. Ini, silakan makan. Hanya ini yang saya punya, silakan makan. Lalu dimakanlah roti itu, dibawa oleh si pengemis dan dimakan oleh dia. Nah, dikisahkan dalam kisah itu, saking menyesal atas dosanya zina, sampai sakit sampai meninggal ceritanya. Dan ternyata di akhirat dihadapkan dalam timbangan amal, dalam mizan timbangan amal. Nah, di akhirat dihadapkan dalam timbangan amal. Begitu dihadapkan dalam timbangan amal, ibadah dia yang 70, yang berapa tahun tadi? 60 tahun. Ibadah dia yang 60 tahun ditimbang dengan dosa zina. Ternyata anjlok, berat dosa zina. Jadi ibadah yang 60 tahun itu hilang. Wah, jadi di kilo ditimbang berat ke dosa, berat ke apa namanya? Berat ke itu dosa zina. Jadi habis tuh. Kalah ibadah 60 tahun. Lalu Allah datangkan pahala memberi setengah roti kepada si orang yang kelaparan, orang fakir miskin. Ditimbang dengan dosa zina. Setelah ditimbang kalah, dosa zina kalah. Terus eh, si sodakoh ini, makanan roti ini, lebih beratan sodakoh makan roti ini. Begitu ditimbang, lebih berat pahala sodakoh roti ini. Setelah ditimbang oleh Allah, sodakoh sepotong roti ternyata lebih berat dibanding dengan dosa zinanya. Karena apa? Karena sababiah asyahi, pemurah. Karena sababiah orang ini pemurah, ada sifat pemurah di dalam hatinya, sehingga ia memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Orang pemurah dihadapkan oleh Allah dengan penuh pertimbangan, sehingga Allah menghadapinya dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dia berzina, ditimbang dosa zina dengan amal yang 60 tahun, itu dihadapkan dengan keadilan Allah. Jadi kalah. Begitu ditimbang dengan pahala sedekah roti, dihadapkan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menghukum dengan keadilannya, tetapi dengan anugerahnya, dengan pertimbangannya, sehingga berat sedekah roti, sehingga dia dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak-bapak Ibu sekalian.
Jadi yang pertama tobat amalannya. Tobat tiap hari, tiap waktu kita tobat. Jangan nunggu-nunggu karena tidak tahu kita kapan mau mati. Jangan nanti aja tobat udah umur 60 tahun baru tobat. Jangan, emang siapa yang jamin kita baru mau nyampe ke umur 60 gitu. Sekarang ingat kita tobat sekarang. Jadi jangan dinanti-nanti. Yang kedua adalah pemurah. Jadi kalau kita memang sudah tidak ada gerak lagi, kita ibadah sudah tidak kuat, usahakan kita jadi orang pemurah agar kita masuk ke jalur yang kesananya itu ke anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hubbuman ahabbahullah. Mencintai kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah kurang, kita ibadah kurang, ilmu kurang. Bagaimana nih supaya kita masuk ke jalur yang kesananya anugerah Allah? Ada. Selain tobat, selain pemurah, hubbuman ahabahullah. Cintai orang-orang yang dia cinta, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah Muhammad SAW. Cintai Rasulullah karena Rasulullah dicintai oleh Allah. Seperti para solihin, cintai para solihin karena para solihin dicintai oleh Allah. Seperti para ulama, cintai para ulama karena para ulama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang-orang yang dicintai oleh Allah, kita cintai. Kita cintai. Kenapa kita mencintai ulama? Karena ulama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman walam yalhaq bihim?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Dia cinta kepada seseorang, orang soleh. Dia cinta kepada Rasulullah. Dia cinta kepada para ulama. Dia membela. Dia kalau ada apa-apa habis-habisan dia paling depan. Paling kalau ada masalah dia paling depan. Kalau ada masalah dalam agama dia paling depan. Uh, dia mencintai keluarganya, orang-orang soleh. Cuma dia modal cinta doang. Ibadahnya dia nggak tahu, ibadahnya nggak seperti orang soleh, ibadahnya nggak seperti Rasulullah banyak. Bagaimana nasibnya? Kata Rasulullah Muhammad SAW menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu akan disertakan dengan orang yang ia cintai. Kalau kita mencintai orang soleh masuk surga, kita akan ke bawah masuk surga. Kalau kita mencintai Rasulullah masuk surga, kita akan ke bawah masuk surga. Jadi itu 3 amalan itu yang harus kita perhatikan agar kita masuk ke jalur yang kesananya Allah menghadap ke kita, menghukumi kita dengan anugerah dan kasih sayangnya. Yang pertama dengan cara taubat, yang kedua dengan cara pemurah, dan yang ketiga dengan cara mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan di dunia dan di akhirat dan diberkahi serta mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.